Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya wa din. Salatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. وعلى جميع التابعين لهم بإحسان يوم الدين وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. آمين والحمد لله. Alhamdulillah. Kita masih melanjut di pembahasan daripada kitab Al-Imarul Yani'ah, daripada Riyadul Badi'ah. Matan Riyadul Badi'ah daripada Syekh Muhammad Hasbullah, disarankan oleh Syekh Nawawi Al-Bantani rahimahullah wa radhiyallahu anhu ini amin. Terakhir tentang kita sudah membahas di mukadimah kitab bahwa ini adalah mukhtasar Riyadul Badi'ah, ini adalah mukhtasar ringkesan dalam usuluddin, dasar-dasar agama, yaitu iman, Islam, ihsan, yang mana di dalam sebagian furu, jadi usuluddin dan jumlah min furu, ini adalah matan tentang usuluddin, dasar agama, dan sekelumit sekumpulan dari furu'uddin. Yang furu'nya itu mengikuti mazhab Imam Syafi'i dalam masalah fikihnya di sini radhiyallahu anhu. Yang mana di situ kemarin belum saya bahas itu ya, tentang 4 imam itu. Ya. Sampai juga. Waqad jama'a Muhammad Al-Khalili. Ya. Enggak, yang terakhir yang apa? Yang belum saya sempat bahas itu masalah nazoman tentang tarikh wafatnya para imam yang 4 itu. Ya. Pokok jamaah itu sudah rahmatullahi sanata ulida Imam Syafi'i sanata mi'a wa khamsin, sudah sampai pokok jamaah ya Muhammad Al-Khalili, Syekh Muhammad Al-Khalili telah mengumpulkan dalam kitab beliau tarikh wafatihim, tanggal atau tahun wafatnya mereka para imam yang 4 itu, dan muddatu amarihim, panjangnya masa umur mereka, waktu daripada umur mereka, dari Bahar Khafif Majzu, Fa'ilatun mustafilun, Bahar Khafif Majzu, Fa'ilatun mustafilun.
majzu. Fa'ilatun mustaf'ilun dari bahar khafif majzu. Majzu ini yang terpotong taf'ilah terakhirnya. Asalnya fa'ilatun mustaf'ilun fa'ilatun. Fa'ilatun yang di akhir itu terpotong sehingga tinggal dua taf'ilah. Fa'ilatun mustaf'ilun dari bahar khafif. Faqala, maka berkata Syekh Muhammad Al-Khalili, Abu Hanifah Saifun lam yasda yauman fayarja. Abu Hanifah itu adalah saifun, ibarat pedang yang tidak yasda, tidak berkarat. Fayarja, sehingga dia hina atau rendah. Saifun itu kalau di hisab jumal ya, kaliman sa'fas, kaliman mim 40 nun 50 sin itu 60. Ya saifun, ya itu 10. Sa'fas, fa itu sa'fas 60, ain itu 70, fa itu 80. 60, 10, 80. Berapa itu? 60, 80 berapa? Ya. 60, 80, 140, tambah 10, 140. Itu tahun wafatnya Abu Hanifah Saifun. 150, karena Abu Hanifah wafat tahun 150. Umurnya berarti 70 tahun, karena lahir Am Samanin, Abu Hanifah lahir tahun 80 Hijriah. Wafat tahun 150 dengan kalimat Saifun itu. Wa Malikun Waksin, sedangkan Malik adalah waksin, nambah daripada wakas atau memotong. Wakas itu nama manzilah di bulan, atau wakas itu maknanya khosiro, memotong kerugian. Qaf itu Imam Malik bin Anas, Malik bin Anas, Malik bin Anas. Iya, wafat itu 179. Qat'u itu korosat, Qaf itu 100, Fas korosat, Qaf 100, To itu Huti, To itu 9. Ain itu berapa tadi? Sa'fas bukan. Sin itu kaliman sa'fas 60 70 ya, ain itu 70. Ya. 179 itu tahun wafatnya Imam Malik. Umurnya berarti berapa? Kalau Imam Abu Hanifah umurnya tadi lahir 80 tahun 80 Hijriah, umur wafat 150, nanti umurnya 70. Di situ ada umurnya. Umurnya itu dikasih yang mana tahunya itu umurnya? Oh, lam itu, lam yasta'in. Lam itu lam sama mim. Lam itu 30, mim 40. 30 tambah 40, 70 itu masa umurnya Abu Hanifah. Saifun itu tahun wafatnya, lam itu umurnya. Abu Hanifah fa'ilatun mustaf'ilun
Abu Ani Fatasaifun fa'ilatun mustafilun lam yasda yauman fayarda wa malikun qad uwaksin kusi minal fakhri majda. Qat'u itu 179. Waksin itu wau abajadun hawas. Wau itu 6. Wau itu 6. Kaf itu kaliman. Kaf itu 20. Kaf itu 20. Nanti umurnya Abu Hanifah tadi berapa? Umurnya Imam Malik. Imam Malik itu lahir. Itu. Lahirnya Imam Malik itu Salasa Wasamani. Itu kan ada. Lahirnya kan di atasnya itu ada tahun lahir. Imam Syafi'i Mi'ah Khomsin 150 lahirnya. Ulida Imam Malik. Imam Malik lahir 83 Hijriah. Imam Abu Hanifah 80. Imam Ahmad Hanbal lahir Arba Wasitin Mi'ah 164. Wafatnya itu di bait itu wafatnya. Wafatnya Imam Malik itu 179. Kalimat Qat'u itu loh. Qat'u itu 17. Qat'u itu melambangkan wafatnya Imam Malik 179. Qaf itu 100, Qa itu 9, Ain itu 70. 179. Qat'u. Nanti umurnya Imam Malik berapa? 179. Wafatnya 179, lahirnya tahun 83 ke 90 saja 7 tahun. 90 ke 117 tahun berarti. 79 tambah 17 berapa? 79, 17, 6, 96. Ya, 96 tahun wafatnya Imam Malik. Keliru. Umur lain Imam Malik itu wafat itu Salasa wa tis'in, di situ Salasa wa tamanin ditulis. Imam Malik itu lahir Salasa wa tis'in. Kalau 93 berarti berapa? 7 ditambah 79 berapa? 7 tambah 79 86 umurnya Imam Malik. Itu kayaknya keliru itu Salasa wa tamanin. Imam Malik lahir itu Salasa wa tis'in. Tulis saja lah ala sawab. Saya tidak berani nyalakan karena saya tidak punya naskah aslinya. Apa memang itu betul ditulis sama Imam Nawawi itu, Syekh Nawawi Banten ditulis 80. Berarti itu sabukul kolam. Ya, kalau sabukul lisan itu kepelucut, sabukul kolam itu berarti salah tulis. Bisa jadi. Atau memang orang yang nyalin salah nyalin. Bisa dua kemungkinan. Beliau yang luput nulisnya atau pokoknya biasanya kita tulis la ala sawab, barangkali yang benar itu salasa wa tis'in, bukan salasa wa samani. Salasa wa tis'in 93 lahirnya Imam Malik itu. Wafat 179 berarti berapa? 86 ya. 86 tahun. 86 tahun, waw itu 6. Kaf itu berapa tadi? 20. Sin itu 50 pas. 50, 20. Oh. Putih kaliman ya. Kaf 20. Sin itu kaliman sa'fas. Sin itu 60. 60 tambah 20. 80 tambah waw 6. 86. Itu umurnya Imam Malik. Qat'u waksin. Wa malikun qat'u waksin. Kusi minal fakhri majda fa'ilatun mustafilun ya. Fa'ilatun fa abu fa ila Abu Hani Fatasaifun mustafilun ya. Fa itu kan bahar khafif majzu. Khafif majzu itu fa'ilatun mustafilun Abu Hani Fatasaifun lam yasdayau man fayarda
lam yasdayau man fayarda. Ya. Fa'ilatun wa malikun qad uwaksin mustafilun kusi minal fa'ilatun fa'i kusi minal ya fa'ilatun kusi minal fakhri majda ya. Beliau itu kusi, kusia, asalnya kusia, tapi karena darurat syair maka disukun jadi kusi minal fakhri majda, kusia. Dari kasa yaksu, majhulnya menjadi kusia yuksa, diberi pakaian minal fakhri, disandangkan pada Imam Malik itu daripada fakhr, kebanggaan, majda, sebagai kemuliaan, kemuliaan. Wasyafi'i durrunaddin ya. Dengan Imam Syafi'i itu durrun, mutiara. Durrun nadin ya. Durrun itu mutiara, nadin itu yang wangi. Wasyafi'i durrun nadin, Imam Syafi'i itu durrun nadin. Dal itu 4, abajadun, dal itu 4. Ro itu 200. 204 itu wafatnya Imam Syafi'i. Nadin itu nun itu kaliman, kaf lam mim nun. Kaliman. Berarti berapa? 40. Kaf lam mim nun kali. Nun itu 50. Dal itu 4. 54 umurnya Imam Syafi'i. Betul. Lahir 150, wafat 204. Ya. 54. Jadi durun itu duru itu umurnya tahun wafat apa? Tahun wafatnya 204. Nadin itu umurnya 54. Wasyafi'i yudurru nadin qad faqa fil ufqi sa'da. Sungguh telah faqa, unggul siapa Imam Syafi'i fil ufqi, di ufuk, sa'dan, kebahagiaan, kebahagiaannya Imam Syafi'i. Wa Ahmadu Maro Izzin qad azhara dinu majda. Untuk Maro azza, Maro yamuru mauran, untuk bergejolak sama terang. Izzun itu kemuliaan. Maro izzun, bisa juga izzun jadi fa'ilnya maro, fi'il. Karena maro tidak mungkin isim. Karena kalau dibaca isim agak sulit. Maro itu rusak wazannya. Dono harokati. Wa Ahmadu maro izzun qad azharat dina majda. Imam Ahmad bin Hanbal Ahmad bin Hanbal
itu wafat 241. Ma, mim itu 40, alif itu 1, 41, ro itu 200. 241 itu wafatnya Imam Ahmad bin Hambal. Umurnya berarti lahir Imam Ahmad bin Hambal 164. Ya. Betul. Arba'in wasitin wa mi'ah. Ya. Ahmad bin Hambal itu lahir 164. Wafatnya Maro. Maro itu wafatnya 241. Berapa berarti? 36 ditambah 41. 77. Ya. 77. 36 tambah 41, 77 ya. Itu umurnya Imam Ahmad, 77. Azza atau Maro Izzun, Ain itu 70. Zai itu 7. 77 itu umurnya Imam Ahmad bin Hanbal. Qad azharat dina majda, sungguh dia telah menampakkan agama ini apanya? Majdan, kemuliaannya. Wallahu alam. Itu tahun-tahun wafatnya para imam tadi dan jumlah umurnya. Ya. Wasyafi'i durrunaddin qad faqafil ufki sa'ada qad faqafil fa'ilatun qad fa'ila qad faqafil ufki sa'ada. Itu enggak cocok anunya. Fa'ilanya banyak zihaf, banyak ilatnya. Nama itu Riyadul Badiah. Dan namakan kita di tempat yang seterusnya sudah kita bahas itu. Fa'alam, maka ketahuilah olehmu, ya, i'lam ya, annahu yang saat temunya asya'na, saat temunya kelakuan, yajibu ala kulli syaksin, wajib atas setiap orang, minal mukallafina, dari orang-orang mukallaf. Mukallaf yakni baligh, berakal sehat. Islam, baligh, berakal sehat, itu mukallaf. Wajib atas setiap seseorang dari mukallaf, orang yang merasa Islam, baligh, berakal sehat, walau kana rokikon, senajan ono opo syakhs iku rokik budak, meskipun ada apa dia itu budak. Ayya arifah itu fa'ile yajibu. Wajib opo ayya arifah opo yentong ngawurui. Wajib apa hendaknya mengetahui siapa syakhs tadi, arkanal islami ing piro-piro rukun Islam, wal imani dan rukunnya iman. Fa arkanul islami khamsatun, maka adapun rukunnya iman dan rukunnya Islam itu khamsatun, 5. Al-awwalu, yang pertama, wa huwa imadul Islam, yaitu tiang pilarnya Islam, tiangnya Islam. Wa ma ba'dahu mukammilatun, sedangkan yang setelahnya, setelah yang pertama, setelah yang awalnya adalah mukammilat, penyempurna lahu bagi Islam. Yang pertamanya adalah tiangnya Islam, yang sisanya itu penyempurna. Apa tiangnya Islam? Itu antasyhada Allah ilaha illallah, yakni kau bersaksi. Warga Islami khamsatun, al-awalu, utawikan pertama iku antasyhada, menyaksikan siapa engkau, Allah ilaha illallah, akan sesungguhnya tiada Tuhan sesembahan yang sebenar-benarnya kecuali Allah, yang maha memiliki segala kesempurnaan, maha suci dari segala kekurangan. Wa anna Muhammadan Rasulullah, dan akan sesungguhnya Nabi Muhammad itu
adalah utusan Allah. Waqaddama syahadah, dan mendahulukan siapa musonif akan syahadat, li'annaha syartun fi sihhati ma ba'da. Sebab syahadat itu adalah syarat dalam sahnya apa yang setelahnya syahadat. Sholat semua itu tidak sah kecuali dengan syahadat, maka didahulukan syahadat. Warkanu syahadati khamsatun, sedangkan rukunnya syahadat itu 5. Syahidun wa masyhudun lahu, masyhudun lahu, wa masyhudun alaihi, wa masyhudun bihi. Syahidun, rukunnya syahadat, syahadat apa? Persaksian. Rukunnya persaksian itu 5. Syahidun, orang yang menyaksikan. Wa masyhudun, yang disaksikan untuk dia, untuk Allah Ta'ala dan Nabi Muhammad disaksikan untuk dia. Masyhudun alaih, yang disaksikan atasnya, itu orang yang mengingkari. Wa masyhudun bihi, dan yang disaksikan dengannya itu sighah, lafaz syahadatnya. Masyhudun bihi, yang disaksikan dengannya yaitu isbatul wahdaniyah, penetapan wahdaniyah, nanti akan dijelaskan satu-satu. Dan sighah terakhir adalah sighah lafadznya. Fasyahidu muwahhidullah ta'ala, yang menyaksikan, yang bersaksi bahwa tidak ada adalah siapa? Muwahhidullah, orang yang mentauhidkan Allah Ta'ala, itu syahid, orang yang bersaksi. Wa mu'minun birisalati rasul, dan orang yang beriman dengan kerasulan Rasulullah SAW, itu yang bersaksi. Masyhud lahu, al-masyhudu lahu, yang disaksikan untuknya, yang disaksikan untuknya itu adalah Allah, yang disaksikan karenanya itu Allah. Allah Ta'ala wa Rasul, dan Rasulnya SAW. Wal masyhudu alaih, yang disaksikan atasnya adalah al-jahid, orang yang mengingkari terhadap wahdaniyatillah. Huwa al-jahidu, yaitu yang masyhud alaih, yang disaksikan atasnya adalah al-jahid, orang yang mengingkari terhadap keesaan Allah Ta'ala, wali risalati Rasulullah SAW, dan yang mengingkari risalah atau kerasulan daripada Rasulullah SAW. Itu al-masyhud alaih, yang disaksikan atasnya. Kita bersaksi kebenaran, yang disaksikan untuknya adalah Allah dan Rasul. Kita bersaksi tentang kebenaran siapa? Allah dan Rasul. Bersaksi kepada siapa? Bersaksi kepada orang yang mengingkari. Saksikanlah bahwa saya ini percaya kepada Allah. Jadi masyhud alaihnya itu orang yang mengingkari. Itu yang dimaksud fa'in tawallau faqulu syahadu bi anna muslimun. Kalau kalian berpaling, maka saksikanlah wahai orang-orang yang mengingkari bahwa kami muslim. Jadi masyhud alaihnya itu orang yang mengingkari. Al-jahid. Masyhud bihi, yang disaksikan dengannya adalah apa? Isbatul wahdaniyah, penetapan keesaan Allah lahu, bagi Allah Ta'ala. Penetapan sifat keesaan bagi Allah Ta'ala. Wa isbatul risalati, dan penetapan kerasulan di Rasuli, bagi Rasulnya SAW. Wa sighatu, adapun lafadznya, segotnya, lafadznya kalimat syahadat adalah hiyal iqraru bidzalika bilisan, yaitu ikrar dengan itu, ikrar dengan keesaan Allah dan kerasulan Rasulullah dengan lisan. Itu kalimat asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna Muhammadan. Wa huwa syartun li ijra'il ahkami dunyawiyah. Dan dia itu ikrar bil lisan, itu adalah syarat li ijra'il ahkami dunyawiyah, untuk memberlakukan hukum-hukum duniawi fakot saja. Liman yuridu dukhula fil Islam, bagi orang yang berkehendak siapa man akan masuk, dukhula fil Islam, akan masuk dalam Islam. Lali auladil muslimin, bukan syarat bagi anak-anaknya orang muslim. Anaknya orang muslim sudah otomatis muslim, tidak perlu bersyahadat. Syahadat itu syarat bagi pemberlakuan hukum Islam bagi orang yang berkehendak masuk Islam. Dia harus mengucapkan 2 kalimat syahadat, supaya orang tahu, oh dia muslim. Karena namanya kepercayaan itu kan di hati. Ya. Orang masa tahu dia percaya tentang Allah itu Esa dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah kalau tidak diucapkan. Maka pengucapan syahadat, lo kan bisa bohong.
memang bisa bohong. Orang kan bisa pura-pura ucapkan 2 kalimat syahadat tapi hatinya tidak berislam. Memang bisa bohong, tapi kita kan tidak disuruh ngurusi hatinya orang. Kita disuruh menilai orang itu dari zahir. Selama zahirnya dia mengucap 2 kalimat syahadat, kita terima dia itu sebagai muslim. Urusan hatinya nanti urusan Allah. Kalau dia bohong di hati, ya cilaka dia nanti di hadapan Allah. Syahadatnya tidak bisa menyelamatkan dia di hadapan Allah. Berarti dia munafik. Munafik yakni menampakkan keislaman, menyimpan kekafiran. Jadi ikrar, ya, ikrar dengan sifat itu tadi, itu syartun li ijra'il ahkami dunyawiyah. Cuma syarat untuk memberlakukan hukum duniawi. Apa hukum duniawi? Kalau orang sudah 2 kali syahadat, dia berarti muslim. Berarti dia boleh menikahi wanita muslimah. Ya. Kalau orang tuanya meninggal yang muslim, orang tuanya muslim, berarti boleh dia mewarisi. Karena sudah diketahui bahwa si fulan itu sudah masuk Islam, diketahui dengan ikrar. Jadi ikrar itu cuma ijra, cuma untuk memperlakukan hukum duniawi. Bahwa dia boleh menikah dengan wanita muslimah, bahwa dia bisa menerima warisan dari orang muslim karena dia juga muslim, dan boleh mewarisi kepada muslim karena dia muslim. Hukum duniawi saja. Hukum akhirat, syahadat yang pura-pura tadi tidak berlaku di akhirat nanti. Ya Allah yang menghukum. Fahum mu'minuna, maka mereka anak-anaknya orang muslim dihukumi muslim juga mukmin. Wa ilam yantiku tula amarih tula umurih, meskipun mereka tidak pernah yantiku berbicara, mengucap 2 kalimat syahadat sepanjang umur mereka, selama dia anaknya orang muslim dihukumi muslim. Selama meskipun mereka tidak mengucapkan 2 kalimat syahadat, kecuali melakukan atau mengucapkan sesuatu yang mengeluarkan dia dari Islam, maka dia jelas dihukumi murtad. Selama tidak mengucapkan atau melakukan sesuatu yang menyebabkan dia murtad, maka anaknya orang Islam tetap dihukumi muslim meskipun tidak mengucap 2 kalimat syahadat. Mengucap 2 kalimat syahadat itu syarat untuk memberlakukan hukum duniawi, hukum Islam duniawi saja bagi orang yang mau memeluk Islam. Watuqimus sholata, watuqimas sholata, tuqimam atau kata syahadah. Jadi kau mendirikan sholat, ayat al-mafrudata, yang fardu, wayal khomsu, yaitu 5. Aitu dawima alaiya, yakni kamu mendawamkan atas yang 5, atas khomsa, atau sholawat mafrudah tadi, merutinkan atasnya, biarkania, dengan rukun-rukunnya, itu maksudnya iqamatus sholat ya. Iqamatus sholat maksudnya dawam, rutin atas sholat dengan menjaga rukun-rukunnya, biarkania, wa syurutnya dan surut-surutnya, mafrudah, sholat mafrudah, fi awqatiha, di waktunya, itu mana iqamatus sholat. Mendawamkan sholat mafrudah dengan rukun-rukunnya dan syaratnya di waktunya. Untuk tiya zakata, dan kau menunaikan zakat, ai tu'tiyaha, yakni kau tegese kamu memberikan zakat itu li mustahiqiha, kepada orang-orang berhak. Asalnya mustahikina, nun jamaknya dibuang karena idhofah, karena mudhof, mustahiqiha, kemudian difatin nun idhofah. Wa ha dhamir muttasil wa sukun majari mudhof ilaihi mustahiqin. Memberikan zakat, hak zakat, tu'tiyaha, ini kau memberi siapa engkau hak yang zakat li mustahiqiha, karena mustahiknya, mustahik zakat. Aulil imami, atau kepada imam, pemimpin negara. Kalau zaman Rasul diberikan zakat itu kepada Rasulullah, karena beliau pemimpin. Untuk terus dibagikan oleh pemimpin itu. Jadi langsung memberikan zakat itu langsung kepada yang berhak. Si pezakat sendiri memberikan langsung kepada yang berhak, atau si pezakat memberikan kepada yang berwajib. Melalui, kalau di Indonesia melalui Basnas, Badan Amil Zakat Nasional, atau yang seperti itu, Lazisnu, Lembaga Amil Zakat Muhammadiyah, Lembaga Amil Zakat Sodako NU,
Satu sebangsa itu yang resmi dari pemerintah. Penggantinya imam. Yang resmi dari imam. Wa tasuma Ramadana, dan kau menunaikan berpuasa Ramadan. Haitsulah uzra, sekiranya tidak ada uzur. Wa tahijjal baita, dan kau berhaji, siapa engkau ke Baitullah, ay taqsidal Ka'bata bin nusuki, yakni kau menyengaja kepada Ka'bah dengan nusuk, dengan ibadah, itu umrah atau haji. Fal baitu alamun bil ghalabati alaiha, maka al bait, rumah, itu adalah alamun bil ghalabah, nama dengan ghalabah, dengan kemenangan atasnya, atas Ka'bah. Maksudnya kemenangan, seringnya orang menyebut Ka'bah itu Baitullah, sehingga kalau disebut al-bait, itu pasti yang dimaksud Baitullah. Itu alam bil ghalabah. Alam bil ghalabah, dengan kemenangan. Dengan memenangkan kalimat bait itu sudah biasa orang menisbatkan ke Baitullah, yaitu Ka'bah. Maka bait itu alam bil ghalabah. Ini status ila sabila, jika kau mampu kepada bait, ilahi kepadanya al-baiti, kepada bait, sabilan, mampu akan jalan, ay torikon, ini jalan, mampu melakukan perjalanan ke sana. Wa arkanul imani, sedangkan rukun-rukun, adapun banyak-banyaknya rukun iman, ay jami'u ajza'i majib tasdiqi, yakni keseluruhan dari ajza, bagian-bagian yang wajib tasdik, bagian-bagian dari apa-apa yang yajibu, yang wajib, apa atas diku, apa mempercayai, membenarkan diri dengan itu sitatun, itu 6. Rukun iman itu 6, ini maksudnya seluruh bagian-bagian dari iman yang wajib, apa membenarkan dengannya, itu ada 6. Kama rawahu Muslimun, sebenarnya riwayat Imam Muslim dari Umar bin Khattab, dari Umar bin Khattab di hadis Jibril. Kemudian juga riwayat hadis Jibril itu mencakup juga rukun Islam. Antu'mina billahi, rupanya sitatun iku antu'mina billah, yaitu tu'mina, beriman siapa engkau bila kepada Allah. Ai bi annahu wahidun dzatan wa sifatin wa af'alan, dan yakni bahwasanya Allah itu wahidun, esa, baik dalam zatnya, wa sifatin, dalam sifatnya, esa dalam af'alnya. Allah itu esa dalam zatnya, dalam sifatnya, dalam af'alnya. Esa dalam zatnya berarti tidak ada zat yang menyerupai zatnya Allah. Esa dalam sifatnya, tidak ada sifatnya makhluk yang menyerupai sifatnya Allah. Esa dalam af'alnya, hakikatnya semua ini adalah perbuatan Allah. Kita bisa duduk semua, hakikatnya adalah af'alnya Allah, perbuatan Allah. Bukan murni perbuatan makhluk itu sendiri. Qala ba'duhum, berkata sebagian ulama, al-imanu billahi ta'ala, adapun iman kepada Allah Ta'ala, lahu arkanun, iku kaduwe iman iku utawi piro-piro rukun, arba'atun kang papat. Iman kepada Allah itu punya 4 rukun. Rukunnya iman kan ada 6. Rukun pertama adalah iman kepada Allah. Iman kepada Allah ini punya 4 rukun. Imanun bil qudrah, iman dengan kudratnya Allah, kekuasaannya Allah. Wa imanun bil qadari, dan iman dengan takdir Allah. Wa tabarri minal hauli wal quwati, dan berlepas diri dari daya dan upaya kita. Bahwa kita tidak punya daya upaya apapun kecuali dengan pertolongan Allah. Wal isti'anatu billahi ta'ala, dan selalu minta tolong kepada Allah Ta'ala fi jamil umur, dalam seluruh perkara. Jadi iman kepada Allah punya 4 rukun. Iman dengan kudrat, sifat kudrat kekuasaan Allah, iman dengan takdir Allah, tabarri, berlepas dari haul dan kuah, dari daya dan upaya kita kepada daya upaya Allah, dan isti'anah billah, minta tolong selalu kepada Allah dalam seluruh perkara. Kadza fi awarifil ma'arifi, demikianlah yang tertulis dalam kitab Awariful Ma'arif, Imam Surawardi, Syekh Umar Surawardi. Awariful Ma'arif itu ada di pinggirnya Ihya. Ihya yang naskah kitab kuning. Nah, pinggirnya itu, pinggir awalnya itu masih tentang pengenalan Ihya, dan pinggir yang agak ke tengah itu kitab Awariful
Ma'arif di pinggirnya Ihya ya. Bukan yang bawah, yang pinggir. Itu ada kitab namanya Awariful Ma'arif, punya Imam Suhrawardi sekitar tahun 600-an Hijriah. Seorang sufi terkenal. Isinya mirip Ihya juga. Awariful Ma'arif. Seperti Al-Ghuniyahnya Imam Syabdul Qadir Jilani itu terinspirasi oleh Ihyanya Imam Ghazali. Ini juga Imam Suhrawardi, Awariful Ma'arifnya juga itu terinspirasi oleh Ihyanya Imam Ghazali. Wa malaikatihi, dan iman kepada malaikat-malaikat Allah, ai bi anatilkal jawahiral ulwiyata an-nuraniyata atau nuraniyata ibadullahi. Beriman pada malaikat-malaikat Allah, yakni apa? Bahwa tilkal jawahirul ulwiyah, bahwa jauhar, unsur yang luhur itu, unsurnya malaikat itu an-nuraniyah, unsur yang luhur berupa malaikat yang tercipta dari cahaya itu ibadullah. Mereka adalah para hamba-hambanya Allah. La kama za'amal musyrikun, bukan seperti yang disangka oleh orang-orang musyrik, min tauhidihim, daripada pelemahan mereka kepada Allah. Faqalu, sehingga mereka berkata, al malaikatu banatullah, bahwa para malaikat itu putri-putrinya Allah. Katanya orang musyrikin Makkah, musyrikin jahili. Malaikat itu anak perempuannya Allah, banatullah. Beriman pada malaikat bahwa para malaikat itu adalah hamba Allah, bukan seperti yang disangkakan oleh orang musyrikin Makkah bahwa mereka itu banatullah. Wa kutubihi, beriman pada kitab-kitab Allah, ai bi Allah taala anzalal kutubah, yakni makna beriman pada kitab Allah adalah makna bahwasanya Allah menurunkan kutubah, kitab-kitab ala rusuli, atas para rasul-rasul, utusan-utusan, bil alwahi, di dalam lauh, papan-papan, pada lauh, au ala lisani malakin. Lauh itu seperti yang turun pada Musa, dan Musa alaihissalam menerima berupa lauh. Wal alwaha wa akhadha bi ra'si akhihi. Musa itu menerima lauh berupa papan atau batu yang bertulis, lempengan, papan atau lempengan, alwah, atau melalui lesannya malaikat, seperti wahyu-wahyu kepada nabi-nabi yang kebanyakan itu melalui lisannya para malaikat, kebanyakan para nabi. Kalau Quran wa nahu, maka Quran dan sebangsanya, semacam Al-Quran daripada kitab-kitab terdahulu, ya dulu alamatul alih sifatul qadimatul qaimah bizat, dia menunjukkan, Quran dan semacamnya itu menunjukkan apa Quran dan semacamnya atas apa yang menunjukkan atasnya, atas berupa apa sifatul qadimah, sifat-sifat Allah yang qadim, al-qaimatu bizati, yang jumeneng, yang melekat pada zat Allah, al-aqdasi, yang paling suci, yang maha suci. Idza sami'ta mathalan, apabila kau mendengar umpamanya qaulahu ta'ala, ing firman Allah ta'ala, wala taqrabuz zina, jangan kau mendekati zina, fahim taminhu an-nahya, maka kau akan memahami dari firman Allah itu an-nahya, akan larangan, an qurbani zina, dari mendekati zina. Walau uzila ankal hijab, seandainya dihilangkan darimu hijab, la fahimta minas sifatul qadimah hadzal makna, pasti kau akan memahami dari sifat kalam Allah yang qadim itu makna ini, makna la taqrabu zina. Fama dalulul kalamil lafziyyu wa fama dalulul kalamil lafziyyi huwa madlulul kalamin nafsiyyi, maka madlul yang ditunjukkan oleh kalam lafzi la taqrabu zina itu sama dengan madlul, sama dengan yang ditunjukkan oleh kalam nafsi yang ada di sisi Allah Ta'ala, yang tanpa suara, tanpa huruf. Seandainya kamu disingkap hijabmu nanti, disingkap hijabmu untuk mendengar Quran, pasti kau akan mendengar, seperti diriwayatkan Allah akan membacakan surat Ar-Rahman ketika di surga nanti, maka kau akan mendengar seperti memahami apa yang kau pahami dari surat Ar-Rahman itu. Jadi madlulul kalamil lafzi yang ada di Quran itu madlul kalamin nafsi, sama maknanya dengan madlul kalamin nafsi. Sehingga Quran itu ada bentuk aslinya, yaitu kalam Allah yang tanpa suara, tanpa huruf. Itu wujud hakikinya Quran. Wujud hakikinya kalam Allah, termasuk Quran di sana. Termasuk Quran. Kalam Allah tanpa suara, tanpa huruf. Bentuk aslinya. Wujud hakiki. Ketika turun kepada Jibril, Jibril membacakannya kepada
Rasulullah SAW, ya Muhammad Iqra, itu wujud nutki, wujud pengucapan. Ketika Rasulullah menyuruh Zaid bin Sabit untuk menulis wahyu, wahai Zaid bin Sabit tulislah Iqra, itu wujud resmi, wujud berupa tulisan. Ketika kita menghafal surat Iqra, sore menghafal Quran, mengangan-angan surat Iqra di benaknya, itu wujud zihni, wujud yang ada di benak kita. Jadi wujudnya ada 4, ada wujud hakiki, yaitu wujud Quran yang asli, kalamullah tanpa suara huruf. Wujud nutki, wujud berupa pengucapan. Wujud resmi, wujud yang berupa tulisan. Wujud zihni, wujud yang berupa angan-angan yang ada di benak. Maka seandainya kita dibuka pendengaran kita untuk mendengar kalamullah yang asli, pasti kita akan mendapati makna yang sama dengan apa yang kita baca itu. Makna yang sama dengan apa yang kita baca. Jadi dicontohkan sini, kalau kamu mendengar wala taqrabuz zina, kau pahami bahwa itu berarti larangan untuk mendekati zina, berarti kau akan mendengar pemahaman yang sama atas makna yang seandainya telingamu atau seandainya kamu disingkap hijabmu untuk mendengar kalamullah yang asli, akan memahami makna yang sama. Wa rusulihi, dan beriman kepada rasulnya. Al-bi'an Allah Ta'ala arsala rusulan, bahwasanya Allah Ta'ala mengutus para rasul-rasul ilal khalqi, kepada makhluk, li hidayatihim, untuk memberi petunjuk kepada mereka, wa islahi amri ma'asyim wa ma'adihim, dan untuk memperbaiki perkara ma'asyihim, penghidupan dunia mereka, wa ma'adim, dan kehidupan tempat kembali, dan tempat kembali mereka akhirat mereka. Ya Allah mengutus para rasul, tugasnya untuk hidayah. Para rasul untuk membawa petunjuk untuk apa? Memperbaiki kehidupan dunia dan akhirat, supaya dunianya hasanah dan akhiratnya hasanah. Itu tugas para rasul. Nah, tergantung umat yang mau mengikuti apa enggak. Kalau mengikuti apa yang datang, apa yang dibawa oleh para rasul, insya Allah dunianya hasanah, akhiratnya hasanah, sebagaimana doanya. Berarti di dunia atau wal yaumil akhir, beriman pada hari akhir. Wa waqtul hasyri, hari akhir itu apa? Waktu pengumpulan, ila ma la yatanaha, hingga apa-apa yang tidak terhenti, tidak berhenti. Au ila ayyadkhula ahlul jannati jannata, atau sampai ketika masuknya penghuni surga ke surga. Wa ahlun narid naro, dan masuknya siapa penghuni neraka ke neraka. Di akhirat itu yang dimaksud akhirat dari waktu pengumpulan makhluk, atau ada yang mengatakan dari matinya seseorang masuk ke alam barzakh, itu sudah akhir, karena alam barzakh sudah masuk bagian dari akhirat, sampai ke yang tidak ada batasnya, karena origina biha abada, atau sampai kepada masuknya dari surga ke surga, masuknya dari neraka ke neraka. Itu akhirat. Wabil qadari khairi wa syarri, dan beriman pada takdir yang baik dan yang buruknya. Ai bi annama qudira fil azali, bahwasanya apa-apa yang telah ditentukan atau qadara, apa-apa yang telah menentukan siapa Allah Ta'ala fil azali, di zaman azali, la budda minhu, tidak bisa tidak daripadanya, harus terjadi. Wa malam yuqaddar, dan apa-apa yang tidak ditakdirkan, fa wuqu'uhu muhalun, maka terjadinya malam yuqaddar itu muhal. Terjadinya apa yang tidak ditakdirkan itu mustahil. Apa yang ditakdirkan oleh Allah SWT pasti terjadi. Apa yang tidak ditakdirkan mustahil terjadi. Wabi'allahu ta'ala qaddara al-khayra wa syarra, dan termasuk iman pada takdir, beriman bahwa Allah Ta'ala menentukan baik dan buruk. Dan sudah kita bahas, baik buruk itu menurut kacamata makhluk. Bagi Allah semua sama. Maka tidak berlaku di sini perkataan yang Mu'tazilah. Loh, masa Allah menentukan keburukan? Masa Allah menentukan? Dan terus, kalau bukan Allah, siapa yang menentukan keburukan? Apa ada Tuhan lain yang menentukan keburukan? Atau katanya Mu'tazilah, oh enggak, manusia sendiri yang menentukan. Nanti manusia punya kekuatan sendiri yang di luar kendali Allah Ta'ala. Berarti ada sesuatu yang di luar kendali kudratnya Allah SWT. Sesuatu yang mustahil. Dan sudah kita tentukan jadi Mu'tazilah itu menganggap Ahlus Sunnah ini aneh. Masa Allah menentukan kebaikan dan keburukan juga? Iya.
Kan bisa. Kok bisa Allah menentukan oke lah kebaikan. Kalau keburukan gimana? Dan sudah kita bahas bahwa bagi Allah itu baik buruk itu menurut kacamata makhluk. Allah tidak butuh kepada sesuatu sehingga bagi Allah sama. Ya. Wa'lam, ketahuilah anna mabahisa usulidin salah satu, ketahuilah bahwasanya pembahasan dasarnya agama, ilmu tauhid itu ada salah satu aksamin. Ada 3 bagian. Ilmu tauhid itu dibagi pada 3 bagian. Ilahiyatun, bagian pertama bagian ilahiyat. Ilahiyat apa itu? Wahiyal masailul mabhusu fiha, yaitu masalah-masalah yang dibahas padanya amma yajibulillah, tentang apa-apa yang wajib bagi Allah Subhanahu wa taala, wa ma yastahilu alaih, dan apa yang mustahil atas Allah, wa ma yajuzu, dan apa yang boleh bagi haki dalam haknya Allah taala. Wa nabawiyat, bagian kedua dari ilmu tauhid adalah nabawiyat, kenabian. Wayal masail mabudubiyah, yaitu masalah-masalah yang dibahas padanya amma yajibu lirrusuli, apa yang wajib bagi para rasul, wa masailu alaihim, dan apa yang mustahil bagi para rasul, wa ma yajuzu bihaqihim, dan apa yang jaiz dalam haknya para rasul. Wa sam'iyatun, dan sam'iyat, ilahiyatun, wa nabawiyatun, wa sam'iyatun. Yang ketiga, bagian tauhid yang ketiga adalah sam'iyat. Wayal masailu alati la tutalaqqa, yaitu masalah-masalah yang la tutalaqqa, yang tidak diterima illa anis sam'i, kecuali dari pendengaran. Wala tu'lama, dan wala tu'lamu, dan tidak bisa diketahui illa minal wahyi, kecuali dari wahyu. Walidha qala wa yajibu alaihi aidan ayriba aqwaidal iman. Oleh karena itu muslim juga berkata, wajib selain mengetahui rukun Islam, rukun iman, mukallaf juga harus mengerti tentang aqwaidul iman, 50 aqwaid, 20 sifat yang wajib bagi Allah, 20 sifat yang mustahil, 1 sifat yang jaiz bagi Allah, 41, 4 sifat yang wajib bagi Allah, 45, 4 yang wajib bagi Rasul, 45, 4 yang sifat yang wajib bagi Rasul, 4 lawannya yang mustahil bagi Rasul, 49, 1 yang jaiz bagi Rasul, 50 aqwaid 300 tahun. Jadi ilmu tauhid itu terbagi 3. Ada ilahiyat. Ilahiyat itu membahas sifat Allah, apa itu wujud, hidam, bako, itu ilahiyat. Nabawiyat itu membahas tentang kenabian, yaitu sifat-sifat para rasul. Terakhir, sam'iyat, dari kata sam'un itu pendengaran. Sam'iyat itu membahas tentang malaikat, bahas tentang qadar, bahas tentang kitab-kitab terdahulu, bahas tentang hari akhir. Yang itu nggak mungkin diterima kecuali dari dari pendengaran, yaitu apa? Mendengar apa yang dituturkan oleh Al-Quran dan hadis. Makanya pembahasan tentang malaikat, kita masa lihat malaikatnya tidak tahu. Kita tahu malaikat karena kita beriman Quran itu benar. Di antara isinya Quran mengabarkan kita tentang malaikat. Kita tahu Nabi terdahulu karena Quran benar. Kita sudah buktikan, ya kan, kemujizatan Al-Quran yang sudah saya bahas di waktu Maghrib. Kita sudah buktikan kemujizatan kebenaran Al-Quran itu. Maka ketika sudah terbukti kebenaran Quran, berarti apa? Berarti semua yang dikandung Quran benar. Termasuk tentang para nabi terdahulu, termasuk tentang apa? Kitab-kitab terdahulu, ada Taurat, ada Injil, dan Zabur. Dari mana kita tahu? Dari Quran. Itu namanya sam'iyat. Perkara-perkara sam'iyat yang cuma bisa didengar dari pendengaran. Maksudnya didengar dari pendengaran, didengar melalui apa yang dituturkan oleh Allah melalui Qur'annya dan Rasulullah melalui hadisnya. Nggak bisa akal masuk di situ, ya. Zabur, Taurat, nggak bisa kiamat, nggak bisa akal masuk di situ. Siksa kubur, nggak bisa akal masuk di situ. Itu sam'iyat. Jadi ilmu tauhid terbagi pada 3. Ilahiyat, nabawiyat, sam'iyat. Kita masih membahas di hari Rabu itu tentang ilahiyat, tentang sifat-sifat Allah SWT. Belum masuk ke sifat Rasul. Belum lagi masuk ke sam'iyat. Wallahu a'lam. Iswatun di situ dulu. Wajib
mengetahui aqaidul iman. Apa itu aqaidul iman? Nanti akan dibahas. Apa itu aqaidul iman? Yaitu tadi itu 50 aqaid, 20 sifat wajib, 20 sifat lawannya mustahil, 1 sifat jaiz, 41, 4 sifat wajib bagi Rasul, 45, 4 lawannya sifat mustahil bagi Rasul, 49, 1 sifat jaiz bagi Rasul, 50. Itu yang dimaksud khamsin, 50 akidah yang wajib dihafalkan. 50 akidah. Kan? Mustahilu bitukuli wajibi fahfad bi khamsina bi hukmin wajibi. Dan yang mustahil itu adalah ditukuli wajibi. Yang mustahil itu adalah lawan dari setiap yang wajib. Fahfad li khamsina, maka hafalkanlah olehmu yang 50 di hukmin wajibi dengan hukum yang wajib. Hukumnya wajib menghafal 50 sifat. Allah alam. Di situ dulu. Jadi baru kita bahas sifat-sifat wajib bagi Allah. Di situ ya. Walida qala wa yajibu alaihi ay ala kulli syakhsin ay ya'rifa aqaidal iman ay ya'rifa mutaqaddati. Sudah baca. Ya Rabbana ya Rabbana ربنا وأننا أسرفنا لا ضاش ربنا فتب علينا توبة تغسل كل أوبة فزلنا الأمراض وهابل الروآت واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والآل والإخوان سائر الخلان وكل ذي مأمة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع أمين ربي يسمع فضلا وجودا وجودا باكتساب منا المصطفى الرسول الله كل سور صلى وسلم ربي عليه أدى وآله وصحبه الصبي والحمد لله بالبدء والتكريم ونور ربنا بما ربنا ربي علمنا الذي ينفعنا ربي بقينا لنا وربنا لنا في ديننا ما لم تدر وانت وذكر ربي وفقنا ووفقهم لما تقتضي قولنا فعلا كرما وارزق الكل ألانا دائما واغفر لنا فيها علما نهضى بالخير نوفى كل شر ربنا اصلح لنا كل شؤون واكثر برضاك العيون واقضي عنا ربنا كل ديون وقد تأتينا رسول المنون واغفر واستر أنت أكبر من ستر ولا تضع تغشى المصطفى من إلى الأكيد عنه والوفاء بكتاب من نجم جبال الكرام شرفا ونصب المصاب الغرر اللهم اهدنا بهداك وجعلنا يسعد في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا بمن خالف أمرك عصمك من الله أولى وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وصحبه وبارك وسلم على أبو الأمين ومن سوى Amin.